Tinder seharusnya jadi aplikasi menyenangkan yang memudahkan kita menemukan jodoh kan? Cuma sayangnya kisah di sini tidak berakhir dengan indah dan malah bikin siapapun merinding ketakutan. Penasaran seperti apa? Yuk langsung kita bahas sama-sama guys. Nomor 7. Grace Melaine. Para backpacker yang senang liburan sendirian, ada baiknya berhati-hati sih kalau lagi jalan di tempat yang asing. Soalnya waktu Grace Melaine ini sedang di Selandia Baru pada tanggal 1 November, dia mutusin untuk main dating apps dan mau ketemuan sama orang baru. Tapi sayangnya dia nggak tahu kalau pria yang ada di depannya itu pernah melakukan pelecehan seksual ke beberapa wanita yang lain. Dirinya adalah Jesse Kempson. Saat bertemu mereka merasa sudah nyambung banget ya guys. Bahkan sempat pindah-pindah bar gitu dong. Iya, saat orang jatuh cinta semua akan terasa indah sih. Bahkan dari CCTV ini kita bisa ngeliat kalau Grace ngechat temennya untuk bilang kalau cowok ini tipe gue banget. Serasa dapat kado ulang tahun duluan karena emang besoknya si Grace ini berulang tahun. Sayangnya, kamar nomor 308 di City Life Hotel adalah tempat yang menjadi saksi bisu akan keganasan si cowok ini. Dari yang awalnya mereka masuk berdua, tiba-tiba Jesse keluar sendiri sambil membawa koper berukuran besar yang di dalamnya ada tubuh sang korban. Keluarga pun curiga anaknya menghilang dan tidak bisa dihubungin sama sekali. Sampai akhirnya detektif pun menemukan bukti dari CCTV kalau mayat dari Grace ini dibawa menggunakan koper dan dikubur di sebuah tempat terpencil. Nah, karena kejahatan itu akhirnya Jesse Kempson diringkus sama polisi dan mengaku kalau dirinya punya kelainan orientasi seksual karena senang melakukan kekerasan terhadap lawannya. I was just terrified and scared. I thought that she had gone. I thought she had left. Oleh sebab itu, pelaku pun harus membayar perbuatannya dengan hukuman penjara selama 17 tahun lamanya, guys. Nomor 6. Jordan Matthews. Cemburu ke pasangan mungkin menjadi hal yang wajar karena kita menunjukkan rasa sayang kita. Cuma kalau sampai membunuh seperti kasusnya Jordan Matthews ini kayaknya enggak juga ya. Jordan Matthews adalah seorang pria berusia 24 tahun asal Wales di mana bertemu dengan CCB, seorang mahasiswi asal Cina pada bulan April tahun 2015. Cici ini pindah ke Inggris untuk belajar sejak usia 15 tahun guys. Dirinya juga fasih berbahasa Inggris, Prancis, Mandarin, dan juga Spanyol. Pintar lah ya guys singkat katanya. Nah awalnya hubungan mereka tampak baik-baik aja. Namun seiring berjalannya waktu, Matthews mulai menunjukkan sifat posesif dan juga kasar. Cici yang berasal dari keluarga kaya bahkan membiayai hidup Matthews yang saat itu sedang menganggur. Dirinya nyiapin tempat tinggal, pakaian, bahkan mobil juga untuk si Matthews ini loh. Namun sayangnya kebaikan hati Cici ini dibalas dengan perlakuan yang begitu buruk. Matthews sering melontarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap si Cici guys. Tetangga mereka sering mendengar Matthews berteriak, "Aku harus menghukummu atas apa yang telah kau lakukan." Dan pada tanggal 19 Agustus 2016, kecemburuan Matthews mencapai puncaknya. Dia mengira telah melihat ada chat dari Tinder di ponselnya Cici. Padahal wanita itu nggak punya aplikasi itu guys dan tidak pernah menerima pesan semacam itu ya. Waktu dicek sama polisi pun emang nggak ada history pernah mendownload aplikasi seperti itu di handphonenya. Matthews yang mengaku sebagai pemegang sabuk hitam karate menyerang Cici dengan begitu brutalnya. Cici yang mungil dengan tinggi hanya sedikit di atas 150 cm dan beratnya pun cuma 44 kg, menerima lebih dari 40 luka termasuk patah tulang rahang dan juga rusuk. Makanya jujur aja guys, waktu tahu dia dihukum minimal cuma 18 tahun penjara, gue kok masih belum rela ya. Nomor 5. Lely Atik Supriyatin. Kisahnya Lely Atik Supriyatin yang problematik waktu masa-masa awal COVID kemarin bakal bikin orang yang ngedenger ceritanya geleng-geleng kepala sih. Jadi dia ini punya cowok yang bernama Fajri. Mereka ketemu di dating apps yang ternyata sudah berkeluarga guys. Setelah ninggalin istri sahnya dan mereka berdua kumpul kebo gitulah. Gak lama setelah itu mereka kehabisan uang dong. Jadi kosnya tuh nunggak sampai nggak bisa beli makan juga nih. Tapi bukannya hidup bener cari kerjaan, mereka malah nekat menjebak manajer bernama Rinaldi yang diundang ke apartemen Pasar Baru Mansion.
Keduanya berniat memeras dengan motif suruh sewain apartemen guys. Dan pada tanggal 9 September 2020 rencana keji tersebut pun dijalankan. Sementara Lely mengalihkan perhatian Rinaldi, Fajri bersembunyi di kamar mandi apartemen siap dengan batu bata dan juga gunting sebagai alat pembunuhan. Lalu setelah itu Rinaldi dihantam pakai batu bata sebanyak 3 pukulan dan ditusuk dengan gunting hingga 9 kali tusukan. Terus jasadnya ditinggal selama 3 hari sambil belajar dari YouTube caranya tuh memutilasi seseorang. Wah, ini sih udah gak waras kan? Sayangnya keluarga korban baru melapor kehilangan ini pada tanggal 12 September yang kebetulan sang pelaku telah mengeksekusinya ya. Nah, kasus ini bisa jadi pelajaran nih buat kita. Di balik foto profil yang menarik dan juga obrolan yang menyenangkan, harus selalu hati-hati ya guys karena bisa jadi ini adalah topeng di balik niat jahat. Nomor 4. Sydney Love. Pernah nggak teman-teman bayangin waktu lagi ngedate, malah berakhir dengan pembunuhan? Inilah yang menimpa Sydney Love, seorang wanita 24 tahun asal Amerika Serikat pada bulan November 2017. Jadi pada tanggal 14 November 2017, Sydney setuju untuk berkencan dengan Bailey Boswell yang menggunakan nama samaran Audrey di Tindernya. Nah, setelah kencan pertama yang lancar, mereka berencana untuk bertemu kembali keesokan harinya. Sebelum berangkat untuk kencan keduanya pada tanggal 15 November, Sydney mengupload foto di Snapchat dengan caption begini guys, "Ready for my date." Tapi sayangnya ini menjadi komunikasi terakhirnya dengan dunia luar. Keesokan harinya yaitu 16 November, Sydney tidak muncul di tempat kerjanya. Ibunya yaitu Susie segera mencoba menghubunginya ya, namun tetap tidak ada jawaban. Kekhawatiran pun mulai muncul tuh teman-teman. Setelah penyelidikan intensif, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi bahwa Bailey Boswell dan kekasihnya yaitu Aubrey Trail adalah tersangkanya. Bukti-bukti yang terkumpul mengarah pada kesimpulan yang mengerikan guys. Aubrey akhirnya mengaku telah mencekik Sydney hingga tewas sementara Boswell diduga membantu dalam kejahatan ini. Tepat 3 minggu kemudian jasad Sydney ditemukan dalam keadaan terpotong-potong menjadi 14 bagian di mana 13 anggota tubuhnya berhasil ditemuin di 17 lokasi berbeda. Kacau banget gak sih? Nah ini nih guys bukti CCTV waktu mereka berdua lagi booking kamar hotel. Sedangkan video selanjutnya ketika membeli perlengkapan untuk bersihin kejahatannya ya. Dan ujung bagi si wanita adalah hukuman penjara seumur hidup, sedangkan bagi cowoknya pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman mati pada tahun 2021 yang lalu. Nomor 3. Daniel Drayton. Bayangin guys, kalian mau cari jodoh di Tinder, tapi malah bertemu dengan seorang pembunuh berantai. Itulah yang dialami oleh Samantha Stewart, seorang perawat berusia 29 tahun dari New York ketika ia bertemu Daniel Drayton melalui aplikasi Tinder pada Juli 2018. Mayatnya ditemukan di apartemen dengan kondisi yang cukup mengerikan. Kondisi giginya hampir copot semua, lidahnya menjulur keluar, dan diduga telah melakukan tindakan tidak senonoh terhadap jenazah sang korban. Nah sekarang pertanyaannya nih, apa yang menjadi alasan bagi Drayton untuk melakukan semua ini? Gak cuma itu ya guys, setelah sang korban tidak bernyawa lagi, dia akan menguras semua kartu kreditnya dong. Gila banget kan? Dan karena kejahatannya ini, Drayton mendapatkan hukuman penjara selama 25 tahun, serta bisa jadi seumur hidup kalau kejahatan lainnya dapat dibuktikan. Nomor 2. Gable Tosti. Siapa sangka sih kisahnya Gable Tosti dan Wariana Wright akan menjadi masalah yang begitu kompleks? Sekarang bayangin deh, pria ini aslinya ansos banget dan baru juga memulai perjalanan cintanya. Salahnya dia adalah memilih untuk jadi cowok bandel supaya kelihatan keren gitu ya guys. Awal percakapan mereka pun dipenuhi pesan-pesan vulgar dari Gable, namun Wariana ini tetap menanggapinya dengan candaan biasa. Setelah bertukar pesan selama seminggu, mereka akhirnya bertemu di mall gitu ya guys. Malam itu dihabiskan dengan minum-minum di berbagai tempat yang mana terekam oleh kamera CCTV.
Nah, karena pengaruh alkohol, ada ketegangan yang terjadi di antara mereka, di mana si cewek pun malah meresponnya dengan salah. Iya, ceweknya tuh main tangan, guys. Karena kesel, Gable pun sampai ngomong ngawur, harusnya gue gak ngasih lu banyak minum ya. Call them with what? I thought you lost your phone. Exactly. So how are you going to call anyone without your You phone? stole my fucking phone. I didn't touch your goddamn phone. You guys fucking stole my shit. Shit, I should So that's never... why I'm fucking calling them. should have never given you so much to drink. I thought we were going to have fun. Well, where's my shit? Where's your Where's phone? my shit? What's your phone number? Oh, Go I'll have it. 800 fucking psycho bitch. Fucking. I don't deserve this shit, alright? I'm a nice fucking guy. Yeah. Nice fucking guy with all the money. Must be on the balcony. Well, I have shitloads of money. Why is my fucking money? Stop. Just calm down, please. I'm not coming down You've because had too much to drink, alright? I'm Just... not coming down because I've had so much to drink and I have shitloads of money in New Zealand. It's not funny. Because I'm a fucking rich in New Zealand. It's not fucking funny. And it's shitty because I fucking rule in New Zealand and it fucking sucks because people fucking take advantage of me in New Zealand and it's shit because I have fucking money. It's not fucking funny. Shit! You know? Calm down, please. Do you know how I... Yeah, because no one else has money. Do you even remember what you were doing to me like half an hour ago? It was freaking me Yeah. out. You beat me up for no reason. Exactly. Why? Because you said, you're a freak. You thought it was funny or something. It's not. No, I told you. Keributan ini pun semakin memburuk. Soalnya Gable ngunciin si cewek dan tidak membolehkan ceweknya pulang sebelum dia tuh bisa tenang. Who the fuck do you think you are? No! Hmm? No! No! You're No! trying to kill me, huh? No! Why'd you try to hit me with that? No! Huh? No! 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 Fucking mouth. It's all on recording, you know? It's all being recorded. I would, but you've been a bad girl. Tapi kalapnya nih cewek malah membuat dia mikir alternatif lain dan dikiranya turun lewat balkon lantai 14 adalah solusi terbaik. Gable yang saat itu berusia 28 tahun berujung ditangkap, namun gak lama setelahnya dibebaskan dari semua tuduhan, guys. Ya, meskipun jaksa berpendapat bahwa tindakan Gable ini membuat Wariana begitu ketakutan sehingga nekat memanjat turun, pengadilan pun tetap memutuskan untuk membebaskannya. Tapi mau gimana pun juga jelas akan ada beban moral sih, terutama ngeliat langsung orang meninggal apalagi di rumahnya sendiri ya, guys. Nomor 1. Jovi Pilapil. Perceraian memang keputusan dari kedua belah pihak ya guys. Ya meskipun ada aja yang gak terima seperti kasusnya Jovi Pilapil ini. Mereka kan udah mutusin buat pisah, jadi wajar dong kalau ceweknya mencari kekasih hati yang baru. Tapi ternyata nih mantan suaminya itu belum move on sama cinta lamanya dan mutusin untuk memburu keduanya setelah tahu mereka sedang kencan, guys. Memang sih waktu kelar sidang dia udah bilang kalau si cewek bakal dihabisin, apalagi berani kalau nyari cowok lagi. Ternyata omongan ini tuh beneran dong. Di depan pengunjung lain mantan suaminya melayangkan 11 tusukan ke pria itu, guys.
Padahal ya kalau kita mikir nih orang baru aja ketemuan dan bisa jadi nggak lanjut juga loh. Namun namanya cemburu buta, akhirnya dia melampiaskan amarah bahkan ke mantan istrinya juga hingga berakhir kritis. Lalu dengan santainya mantan suaminya ini nyuruh orang untuk menelpon polisi sambil duduk di sebelah badan cowoknya hingga polisi datang. Udah gitu giliran ditanya apa yang terjadi, masa jawabnya, aku cuma datang dan nemuin dia sama pria itu, aku menusuknya, aku menusuk mantanku juga, mungkin kakinya juga. Dan atas perbuatannya dia pun diberikan hukuman penjara selama 40 tahun lamanya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.